kalahkan. Kenapa Pak Pulung? Ini ada sosok siapa nih? Coba lihat di sebelah kiri. Bukan seperti Clover itu. Bukan seperti Clover loh itu. Iya. Coba lihat baik-baik. Ada revisi, ada Cakim yang udah menggantikan Clover untuk di game kedua kali ini dari kubu EVOS Legends loh. Ini seperti apa lagi? Seperti apa lagi yang akan dikeluarkan hero-heronya? Harusnya akan ada gebrakan nih dari Cakim nih ya, Om Wawa dan juga Thalia ya. Iya. Karena Cakim juga bakal mengisi role yang lumayan berat ya untuk kali ini sebagai gold laner. Dan ya seharusnya Cakim juga kemarin terakhir kali dia bermain untuk MPL kan di final tuh ya, season yang ke-6. Itu dia masih di playoff ya, benar, di babak playoff dia tuh bagus banget sebenarnya untuk Cakim dan hanya sekali aja. Dan sekarang kesempatan untuk Cakim membuktikan bahwa dia akan kembali lagi sebagai tim untuk EVOS Legends. Tapi menurutku ya Lung ya, Eve-nya di sini sumber permasalahan tadi. Ini nggak bisa dihentikan sama sekali untuk Eve-nya, mending di ban saja gak sih daripada dikasihkan gratis untuk tim Bigetron. Kita lihat ya seperti apa ini nanti ya, karena kalau nggak salah ya dulu itu Cakim menggunakan Yuzong dan itulah EVOS Legends yang menggunakan Yuzong. Iya kan Om ya? Yuzong ya yang digunakan oleh Cakim ya. Dan itulah tadi yang udah Pulung sebutkan di awal-awal, kalau jarang banget ngelihat EVOS Legends menggunakan hero tersebut. Sementara untuk sekarang high ground yang ada di bagian belakang itu sangat bisa diganggu dengan hero tersebut. Akankah Yuzong di ban ataupun Yuzong masuk ke dalam list dari ban dari game yang kedua ini nih Thalia? Bisa jadi sih, kalau misalnya kita berbicara tentang adanya Eve, yang pasti Yuzong bisa langsung ngincar ke arah backline dan bakal menjadi sebuah counter yang cukup baik ke arah teman-teman dari Bigetron Alpha. Tapi ini dia draft pick di game kita yang kedua, Kaja ternyata menjadi respect ban, dimana tadi kita melihat di game yang pertama Kajanya ini selalu on point banget, narik ke arah one-nya berkali-kali, Divine Judgment-nya terconnect, bahkan one-nya tuh di early ke pressure banget 0-2-1 kalau nggak salah, dan Link sekali lagi menjadi incaran bagi Bigetron Alpha. Nggak mau dikasih lepas ke arah Versus, nggak mau sampai EVOS Legends mendapatkan poin kemenangannya Pak Pulung. Yap, nih cukup tegang juga bagaimana muka player dari EVOS Legends ya. Mungkin ini vibe yang tercipta di sana cukup tegang untuk menghadapi bagaimana game pertama tadi dan juga sekarang berlanjut ke game yang kedua. Ada Link yang udah dihilangkan juga. Selena dari EVOS Legends pun langsung dilenyapkan. Siapa lagi akan dihilangkan? Sebentar untuk sekarang ada Hayabusa yang kemungkinan kalau itu akan jatuh ke tangan Versi akan sangat berbahaya sekali nih Thalia. Iya, jadi masih stick atau sama seperti di draft pick game pertama dari Bigetron Alpha, mereka tetap aja nge-ban Link dan juga Hayabusa menjadi dua hero pertama yang kali di ban. Tapi bakal kita intip sedikit nih antara anti-match dan juga Ripo di arah sideline-nya. Bisa dibilang head to head yang cukup seimbang, dimana dengan adanya 47% kill participation dari Ripo dan juga anti-match 42,5%, gak gitu berbeda jauh, karena dari kedua belah sideliner ini emang sering banget rotasi ke arah mid lane. Ketika dia ngelihat side gue udah kuat, bisa ditinggal, ya udah mereka langsung rotasi ke mid lane atau mereka nge-freeze dari sisi lane-nya. Tapi Matilda masih menjadi incaran ban bagi EVOS Legends karena mereka nggak mau ngelepas dari sisi Matildanya. Walaupun tadi dibilang Wan cukup ke pressure ya Pak Pulung. Yep. Karena agak sulit untuk Wan juga tadi membalaskan bagaimana keadaan-keadaan yang diciptakan ataupun invasi yang dilakukan oleh pemain Bigetron Alpha ya. Belum lagi tadi ada sebuah pergerakan yang bisa dibilang kalau menurut gua adalah panic move dari Wan sendiri dengan mengeluarkan Cycling Eagle di mana darahnya kurang dari 1 bar ya Om Wawa ya. Yang ada di area mid itu tadi ya, daripada mau nggak mau gitu, daripada gua nggak mengeluarkannya sama sekali, setidaknya gua bisa mencicil darah dari player lawan gitu Om Wawa. Nah ini gue suka dari Bigetron Alpha, mereka memilih untuk mengkontes Eve dan juga Parsha, gak di-ban sama sekali karena sadar EVOS Legends ada kemungkinan besar juga first pick Eve. Oke, Parsha, Esmeralda bisa diambil oleh Bigetron Alpha dan ini pilihan yang cukup berat. EVOS Legends akan mengarah ke siapa pertama kali, dan apakah kita akan melihat Oke, ya benar, Eve langsung kah sekarang atau Parsha first pick, karena itu dua hero yang pastinya akan dikontes gitu loh. Kita tahu bagaimana ini sangat merepotkan untuk meta marksman yang sekarang memperlambat untuk semua hero marksman yang masuk, memberikan efek support untuk rekan-rekan yang lain agar bisa masuk membackup dan marksmannya bisa tumbang di dalam sana. Oke, dan ternyata Benedetta
Baik. Iya, ini berarti dengan adanya Benedetta ngelepas Eve, Parcha, dan juga Jawhead. Dan itu dia, Jawheadnya langsung diamankan dari sisi Bigetron Alpha dengan keberadaan Eve. Berarti Parcha akankah kali ini akan langsung dimunculkan dari sisi EVOS Legends, atau mereka ingin ngambil ke arah Yuzong yang nggak mau ngepick ke arah Parcha? Mereka coba langsung terobos aja backline-nya dengan Black Dragon Form yang dimiliki oleh Yuzong ini, Omawa. Ya, dan Cakim adalah user untuk Yuzong dan kemungkinan besar bisa terjadi akan hal tersebut. Cuman harus diwaspadainya ini ada Jawhead nih. Bigetron Alpha dengan Jawhead akan sangat agresif, akan selalu mengganggu pergerakan entah siapa yang akan menggunakan untuk Benedetta-nya, apakah itu nanti sebagai side laner atau bahkan sebagai jungler sendiri. Tapi tadi secara keseluruhan 4 kali dipergunakan Benedetta bagi EVOS Legends, hanya 1 kali kekalahan untuk Persik sendiri. Parcha ini adalah Esmek bersama dengan Esmeralda. Apollo. Wow, ini dia hero yang udah langsung diamankan. Kita nggak tahu Esmeralda nanti akan jatuh ke tangan siapa, entah itu Cakim ataupun jatuh ke tangan anti-match. Sementara dari Benedetta sendiri juga kita belum tahu nih akan digunakan oleh Persik kah atau akan digunakan oleh anti-match. Kita masih bingung nih, masih sangat-sangat flex sekali bagaimana hero-hero ini. Tapi Baxia lagi dan lagi langsung nongol guna untuk mengcounter juga bagaimana kehadiran dari Esmeralda. Baxia adalah salah satu pilihan yang sangat-sangat tepat. Sekarang masuk lagi ke dalam ban listnya. Fase ban yang kedua dari Bigetron Alpha. Mereka masih mau ngeban ke arah siapa kira-kira? Masih ada kalau dibilang hero-hero seperti enggak mungkin ngeban ke arah Mensitar sih, terlalu mahal. Ruby bisa jadi, Tamus, atau mungkin mau ngeban ke arah sisi satlanana Export. Masih banyak banget sih sebenarnya hero yang bisa diban. Tapi Grok. Sebentar. Wow. Kalau ada Grok yang di-ban oleh Bigetron Alpha, apakah mereka akan menggunakan Marksman sebagai jungler mereka? Karena ini udah pasti nih, mereka gak ingin jungle-nya dirusuh sama EVOS Legends. Dan mereka ini adalah pemain yang sangat agresif dengan Groknya. Tapi Pebble Kupa sekarang udah susah ya untuk dipakai karena memang udah terlalu tinggi sendiri, lebih beralih fungsi untuk menjadi Marksman. Dan Grok satu hero yang bisa sangat mengganggu sekali, dan ada kemungkinan besar di sini Talia kita bisa melihat Granger dari Bigetron Alpha ataupun Sunshin nanti. Granger, Yusunshin, atau mungkin ke arah Nathan nih. Karena Nathan juga bisa. Nathan, iya, kita bisa bilang Nathan itu salah satu hero yang dengan adanya sedikit perubahan adjustment, dia dengan super positionnya bakal sakit banget, apalagi ke arah hero-hero seperti Esmeralda yang cukup tebal. Jadi bisa banget menjadi pilihan, tapi Alice lagi-lagi menutup kemungkinan ke arah backline-nya. Jadi emang ini Bigetron Alpha mengarah ke arah marksman banget ya, Omawa. Marksman banget nih untuk jungler ya, untuk jadi jungler. Bener. Jadi Baxianya bisa dimainin sama si ini tadi, siapa? Ripo. Tuh, EVOS Legends, Cloud sudah hilang sebagai gold laner. Kimi masih ada, masih terbuka untuk EVOS Legends banning. Granger juga bisa, tapi masih terbuka dengan sangat lebar. Kalau mau untuk menghilangin yang lain, mungkin satu side laner yang cukup kuat, Yuzong. Sesuatu yang bisa melompat langsung ke bagian belakang, Kapulung. Kalaupun nantinya Kimi terlepas dan bisa digunakan oleh EVOS Legend, tapi ada Baxia juga di situ sana, Om. Baxia dengan satu tamengnya, satu shieldnya, itu semua pun akan langsung menangkal bagaimana tembakan yang akan langsung dikeluarkan oleh Kimi itu sendiri. Tapi sekarang Nathan dihilangkan. Siapa yang akan diambil oleh Bigetron Alpha? Brans. Apakah hero Brans akan nongol untuk kali ini, ataukah nanti akan disimpan sampai dengan ke last pick-nya? Granger, Yusunshin. Barengan kita mau. Granger, Yusunshin, masih ada Kari. Benar. Roger. Wan kalau dia ingin menentang alam, bagaimana dengan adanya Parcha di sana? Oke, tapi ternyata Balmon yang diamankan. Baik. Iya, Balmonnya diamankan oleh Bigetron Alpha. Jadi kita bakal masih melihat nih surprise pick. Tapi kalau ngeliat Balmon juga bisa jadi ini adalah Balmon jungler, ya kan, battle dengan junglernya. Jadi ya, ini akan kembali lagi ke posisi semula untuk Bigetron Alpha. Jadi menarik banget ya lihat draft dari Bigetron Alpha. Jadi mereka nge-banning kira-kira yang sangat agresif masuk ke arah dari jungle. Dan EVOS Legends, 2 pick terakhir melihat di sana sudah ada 2 tank di garis depan, 3 bahkan dihitung dengan Jawhead-nya. Ini di belakang dan masih kurang 1 lagi. Iya, ini tebal-tebal semua sih untuk Bigetron Alpha. Kalau one hit shot bakal berat banget, dan ya kita tahu Benedetta butuh waktu bisa masuk ke garis belakang. Yusunshin dan juga Martis menjadi jawaban dari EVOS Legend. Baiklah kalau begitu, Bigetron Alpha
Satu hero terakhirnya. Kimi. Kimi sih kayak dalam pikirannya Om ya. Kimi lepas? Iya, Kimi. Iya, Kimi bisa. Apalagi mengaca di game kita yang pertama, EVOS Legend ngeban ke arah Kiminya, dan sekarang terbuka banget nih untuk Bigetron Alpha dari sisi Kimi. Dan memang kalau bisa dibilang If juga belum cukup ya untuk mendapatkan satu magical damage lagi. Jadi bakal kita lihat nih, kira-kira apakah Kimi atau mungkin ke arah Chang'e. Granger bisa juga marksman. 3, 2, 1. Itu dia Kimi bener aja. Oke, gold laner Kimi. Yap. Seperti apa yang udah kita baca ya, berusaha menjadi indigo tadi kita ya. Ini apa ke depannya, apa dan benar aja Kimi keluar. Oke, ini dia game kedua kita antara EVOS Legend dan juga Bigetron Alpha. Siapakah yang akan mendapatkan kemenangan untuk game kali ini? Apabila Bigetron Alpha bisa mendapatkan kemenangan untuk di game kedua ini, berarti berakhir sudah untuk match di hari ini. Tapi kalau sampai EVOS Legend bisa menyamakan kedudukan, berarti game ketiga is real nih Opawa dan juga Thalia. Iya, jadi akan seperti apa yang mana kita tahu banget pasti EVOS Legends gak mau sampai kehilangan satu lagi poin kemenangan mereka. Jadi sebisa mungkin EVOS bakal mencoba untuk nge-push dari arah early gamenya, atau justru mereka ingin bermain defensif, gak mau seperti yang awal-awal game pertama di Rusuh. Dan ini dia Line of Dawn, we are coming di game yang kedua, tetap bersama dengan adanya EVOS Legends dan juga Bigetron Alpha. Rex langsung mengambil posisinya di arah mid lane Rainbow dan juga Wan sudah saling bertukar jual beli serangan aja. Sementara itu lihat bagaimana Jungkooknya sudah mulai memantau keberadaan dari Yisun Shin yang mencoba untuk dirusuh, bahkan ejectornya sudah dilontarkan ke arah buff dari Versix 40. Yap, coba lihat KYY. Udah sampai sana aja dia, nggak apa-apa. Early game kayak begini, akankah langsung diserang habis-habisan, di mana sekarang langsung dilempar begitu aja Versixnya dengan ejector, tapi tidak dengan purple buff. Purple buff pun masih harusnya berhasil diambil oleh Versix itu sendiri. Dan benar aja purple buffnya berhasil diambil. Pertempuran pun masih jauh dari kata akan pecah. Namun di bagian tengah RKT sepertinya dengan Mortal Coil dia udah memulai semuanya. Mundur lagi untuk kali ini Thalia. Ya mundur lagi, nggak mau terlalu terburu-buru, dimana kali ini Rex mencoba untuk mendapatkan satu buah jungle-nya dan bahkan berhasil untuk diganggu aja. Reknya harus flick out ke arah belakang, dia nggak boleh terlalu dive in, dia bisa ditumbangkan dan bisa menjadikan first blood, itu nggak baik banget. Jadi mau nggak mau lebih bermain, lebih sabar lagi dari EVOS Legends maupun Bigetron Alpha nih 40. Yap, Branch-nya pun udah mulai aja bagaimana menekan pertahanan yang dimiliki oleh EVOS Legend di area top lane-nya. Esmeralda yang digunakan oleh Cakim udah sangat tersudut tadi dengan adanya pergerakan dari KYY juga. Tapi Cakim bergerak maju, ada Balmond di belakangnya. Siapakah yang akan menjadi korban untuk kali ini dengan Rainbow yang mungkin masih di posisi mid. Belum ada satu level 4 poin dimiliki oleh Rainbow. Zaman untuk sekarang first blood-nya pun berhasil diambil dan juga diamankan oleh Bigetron Alpha Thalia. Berhasil diamankan oleh Bigetron Alpha, satu poin pick off, satu pundi kemenangan ataupun di gold yang bisa diamankan oleh Bigetron Alpha. Jadi akan seperti apa jawaban dari EVOS Legends? Mereka benar-benar harus mulai mengcounter permainan dari Bigetron Alpha, dan kali ini lagi-lagi Turtle mencoba untuk diamankan anti-match, melakukan kontes. Electro Final Blow-nya juga sudah di-pop up, tapi Versix di sisi lain dikejar oleh Ripo. Untungnya masih ada bala bantuan dari RKT, membuat Ripo-nya harus kembali mundur, dan bahkan reward manipulation kali ini mencoba untuk mendapatkan targetnya. Kimi di sisi lain mencoba untuk dibalaskan oleh EVOS Legends, jadi 1-1, gak mau kehilangan dari segi poin pick off-nya 40. Yap, cukup segar permainan dari EVOS Legends sekarang. Mereka berhasil untuk melakukan sebuah mirroring di bagian atas, walaupun Ripo-nya di bawah cukup berjaya dengan berhasil mengusir mundur bagaimana pemain dari EVOS Legends tadi yang mengisi lane-nya. Coba kita lihat dari minimap, ada pergerakan Martis dan juga Parsha yang udah mulai berdekatan. RKT ingin mengamankan Rokursa, tidak berani untuk masuk ke dalam rumputan dari KYY-nya. Rokursa berhasil diambil, KYY langsung dijepit begitu aja dengan ada Mortal Coil. Dia berhasil mundur ke bagian belakang, Federasi langsung di belakang begitu aja, sedikit lagi yang tersisa. Langsung aja berhasil didapatkan juga oleh RKT, tapi Botol ingin lebih, maksimum chance dikeluarkan, tapi belum ada damage-nya. Botol masih berusaha seorang diri bagian depan dengan Cyclone Swim yang dia miliki, dia masih berputar-putar begitu aja. Cakim malah membalaskan keadaan, beradu durability. Siapa di antara kita yang jauh lebih kuat lagi kita lihat.
Iya, tapi lihat dong bagaimana anti-match posisinya bener-bener nge-cutting hingga ke dalam inhibitor turret dekat bottom lane, yang mana akhirnya Baxia mau nggak mau dia cuma bisa menahan aja pergerakan lane wave minion di area bawah. Ini membuat anti-match bisa untuk perlahan-lahan mendapatkan benih-benih goldnya. Molten Choker di pop up, Cakim berusaha untuk menahan damage dari Kimi, dan kali ini datang bala bantuan itu dari Wan, berusaha untuk menyergap Kakara Brans, tapi di sisi lain udah terjadi sedikit teamfight di mana ejectornya sudah langsung dibuka, tapi belum ada target yang optimal untuk dikonekkan, dan bahkan Versix memilih untuk mengeclear terlebih dahulu minion yang di arah tengahnya, Pak Puru. Yap, Bransnya pun ditekan terus-terusan untuk tidak bisa melakukan invasi balik terhadap player dari Volt Legend, yaitu Cakim ada di atas sana. Tapi Cyclone Sweep terus-terusan juga dikeluarkan oleh Bottle, di mana itu adalah kekuatan utama selain dari lethal counter. Udah ada REKT, melihat bagaimana turtle-nya mulai dicolek-colek. Benedetta di bagian belakang mulai nge-backstep juga, mengejar langsung ke arah Yves-nya. Berhasilkah untuk kali ini dari lethal counter-nya dikeluarkan? Anti-match mencoba untuk maju ke bagian depan, diputerin lagi. Uwan-nya mengeluarkan lagi energi impact, tapi belum begitu berhasil untuk bisa memberhentikan pergerakan dari Balmond itu sendiri, Talia. Balmonnya terlalu sustain dengan ada Cyclone Sweep-nya, dia bahkan bisa untuk mendapatkan damage ke arah teman-temannya, ke arah lawannya. Tapi di sisi lain KYY kali ini mencoba untuk mendapatkan satu buah Cakim. Torang Cakim udah di-eject, tapi Mountain Choker di pop up. Versix mencoba untuk membantu dengan ada cicilan-cicilan dari Mountain Choker-nya, dan membuat Bigetron Alpha lebih harus berhati-hati lagi. Dan bahkan kali ini Versix sudah mendapatkan War X-nya di menit kelima, yang membuat tim fight-nya bakal lebih diungguli lagi, bakal lebih sustain lagi, dan bahkan auto turret-nya kali ini dipaksakan, Pak Pulu. Ya, berhasil untuk mendapatkan outer turret di bagian atas, tapi pertempuran pun kembali pecah. Real Manipulation dikeluarkan juga guna untuk memberikan backup, dilopati dengan ada satu Real Manipulation tadi. Berhasil untuk mendapatkan juga Esmeralda-nya dengan paling star pun dia nggak berhasil untuk bisa mendapatkan beberapa player yang ada di bagian depan sana. KYY memberanikan diri, tapi malah terkena efek dari Decimer. Dicolok begitu aja. Udah ada botol lethal counternya, berhasil untuk mendapatkan rank, dan bener aja. Tapi Versix dan juga Wan berhasil mereka mendapatkan Batal, karena Batal pun berhasil kabur dari area tersebut, Alia. Battle-nya masih bisa selamat, dan kali ini Battle mencoba untuk mendapatkan satu buah orange buff terlebih dahulu. Mountain Choker di pop up memberikan informasi, sementara itu anti-match agak sedikit terlambat untuk memberikan gangguan terhadap orange buff yang diamankan oleh Battle. Justru sebaliknya, Battle kali ini mengincar ke arah Versix-nya. Cyclone Sweep-nya sakit banget. Versix-nya menerima damage yang begitu banyak yang membuat dirinya harus mundur, hampir saja di solo kill oleh seorang Battle. Tapi di sisi lain, di arah bottom lane kali ini sudah ada Federation juga yang langsung di pop up. KYY bersama dengan Brad mencoba untuk mempertahankan outer turret-nya, tapi walaupun demikian lihat damage dari RKT-nya juga sakit banget. Di sisi lain dia harus ditumbangkan, mengincar ke arah KYY-nya. Cakim ngedam terlalu dalam, juga harus dibalaskan dendamnya. Begitu pula dengan adanya anti-match yang kali ini untuk pop up ke final blow-nya. Anti-match sendirian, dan bahkan di War Manipulation membuat slow evac yang akhirnya anti-match harus ditumbangkan, Pak Pulu. Rugi banget dari Volt Legend, di mana mereka hanya mendapatkan KYY, tapi coba lihat ada 3 jajaran playernya yang berhasil dibalaskan langsung oleh Bigetron Alpha plus satu outer turret di bagian bawah. Ini akan sangat-sangat rugi sekali untuk mereka, tapi Bottle pun masih berhasil kabur dari area tersebut. Ingin ditembak juga oleh Versix-nya, berhasilkah dia memberikan damage-nya? Hanya berhasil untuk mendapatkan satu monster jungle-nya. Ini Om Wawa, apa yang dilakukan oleh Volt Legend barusan, Om Wawa? Iya, sepertinya salah kalkulasi juga sih, karena tadi kita lihat si Cakim dia udah berada di belakang dari ini turret yang bottom, dan juga ketika anti-match mencoba untuk dive in, ada real world manipulation yang dibuka. Plus Kiminya masih bisa ngedash mundur ke belakang, dan itulah efektivitas dari Kimi, dimana dia bisa sambil lari, sambil memberikan constant damage juga, Pak Bulu. Oke, KYY coba kita lihat, berani banget dia masuk ke bagian dalam. Reload Manipulation langsung dibuka. Untungnya Versix masih bisa kabur dengan Trestless yang dia miliki. Ripo tertinggal sendirian, Fengers diaktifkan, dilempar lagi dengan ejector. Selamatlah sudah deretan pemain dari Bigetron Alpha, di mana mereka berhasil mendapatkan satu center turret-nya di area mid. Oke, battle-nya berjalan santai, belum ada yang benar-benar bisa menangkap bagaimana pergerakan dari battle tersebut, Alia. Iya, pergerakan dari Battle kali ini benar-benar harus diwaspadai, karena lihat bagaimana Battle-nya menjadi jungler, dia sustain banget, dan bahkan dengan Cyclone Sweep-nya sakit banget. Tapi di sisi lain Federasi kali ini sudah di pop out, membuat berhasil harus mundur. Tapi top lane-nya lihat solo kill dari Battle-nya. Memang ini Battle-nya
susah banget untuk ditumbangkan dan bahkan dia yang malah menculik para pemain dari EVOS Legends. Di sisi lain, Versix masih bisa untuk mengamankan dari segi purple buff-nya, tapi Bigetron Alpha kali ini benar-benar ingin memberikan pressure dan bahkan speed push, Pak Pulung. Iya, ini dengan durability yang dimiliki oleh Balmond, damage per second dari Cyclone Sweep-nya, belum lagi dengan cooldown yang sangat-sangat cepat. Ini akan sangat nikmat sekali. Dan sekarang Cakimnya dengan ejector tadi dikeluarkan, dia lompat dengan Palistar Moon, masih selamat sejauh ini. Dengan ada backup-an juga dikeluarkan oleh Wan. Oke, masih selamat Cakimnya, masih berlanjut bagaimana pertarungannya. Batal ingin menghilangkan satu wave minion di bagian tengah, tapi Versix di sisi yang berbeda sepertinya tertangkap. Lethal counternya akan segera dikeluarkan, tapi Versix masih ingin lebih. Dia berusaha untuk bisa memberikan damage tambah, tapi malah langsung digeprek begitu aja, hilang sudah Versixnya. Pertempuran masih terus berlanjut. REKT terus-terusan diberikan damage lewat satu Cyclone Chip yang terus menghujam ke arah dirinya. Berhasil ke REKT kabur dari tersebut dengan ada satu Mortal Coil juga, walaupun udah ada backup yang di bagian belakang dengan ada satu Feather Ice Strike. Ini tetap tidak bisa membuat EVOS Legends dalam keadaan yang aman, karena Bigetron Alpha mereka berhak untuk mendapatkan Lord ini dengan hanya tersisa 2 player aja dari EVOS Legends. Talia, Parah banget ini Cyclone Sweep dari Battle. Benar-benar sakit banget dan bahkan dirinya sama sekali masih bisa berdiri kokoh. Bahkan kali ini mereka sudah mendapatkan Lordnya dan membuat Lordnya akan langsung bergerak ke sisi top lane-nya menyerang dari inner turret. Dan akankah EVOS Legends bisa bertahan? Karena kalau kita lihat dari team fight 5 lawan 5 ini udah dimenangkan oleh Bigetron Alpha dengan perbedaan gold juga yang sudah terlihat kali ini berbeda. 4.000 gold yang mana pasti item di Mei item lebih diungguli oleh Bigetron Alpha. Apa yang harus dilakukan oleh EVOS Legends, Om Wawa? Ya, bermain sedikit lebih sabar untuk EVOS Legends ya, karena mereka nggak bisa terlalu memaksakan juga item yang sudah jadi dan juga out level dari Bigetron Alpha yang sedang dimaksimalkan sekarang, Talia. Itulah sebabnya fight terjadi secara terus-menerus, Talia. Ya, dan bahkan kali ini lihat bagaimana mid lane-nya mencoba untuk dipaksakan, tapi Cakim di sisi lain Cakimnya terculik dengan adanya Ripo dan juga Battle. Dan kali ini objektif lagi-lagi split push yang dilakukan oleh Bigetron ke arah tiga lane sekaligus dari EVOS Legends. EVOS Legends harus menunggu momentum, mereka harus mengamankan dari high ground defense-nya, mereka harus mengandalkan One juga dengan adanya Feather Ice Strike-nya, tapi Lord kali ini masih bisa untuk di-clear oleh EVOS Legends. Apollo. Wow, EVOS Legends ini baru menit ke-10 tapi mereka udah sampai ke arah hidden turret-nya loh. Ini pertahanannya begitu digempur habis-habisan oleh pemain dari Bigetron Alpha. Dengan adanya botol, dia bergerak begitu bebas dari tadi. Coba lihat, udah ada bagaimana stiker-stiker yang dikeluarkan oleh Final Blow dari pergerakan anti-match-nya juga udah langsung dikeluarkan guna untuk bisa mendorong mundur bagaimana pertahanan yang udah mereka bangun dan juga mendorong mundur bagaimana Bigetron Alpha yang ingin menabrak rumah mereka. Berhasil mendorong mundur Bigetron Alpha, tapi sejauh apa dan juga selama apa sebelum Bigetron Alpha akan menghancurkan dan juga membabat habis lagi. Dan kita lihat aja, akankah EVOS bisa berhasil untuk mendorong mundur pergerakan Bigetron Alpha, karena sekarang pertempurannya kembali pecah. Ada pergerakan dari Ripo yang udah mulai maju ke bagian depan. Versixnya masih cukup tebal untuk Ripo itu sendiri karena memakan waktu bagaimana dia memberikan damage terus-terusan. Tapi di bagian depan Cyclone Sweep-nya ada maksimum charge meledak sudah, walaupun belum terlalu terkena ke arah player dari EVOS Legends. Talia, Belum ada pertumbuhan darah dari tim fight yang barusan, bahkan masih ada 5 lawan 5 dari kedua belah tim masih bisa berdiri kokoh. Sementara itu lihat bagaimana kali ini dari Cakim dan juga Versix, mereka berdua selalu berotasi. Cakim menemani Versix kemanapun, jangan sampai terculik lagi. Sementara itu Lord 1,5 menit lagi akan hadir dan ini bakal dikontes habis-habisan seharusnya oleh EVOS Legends. Tapi hati-hati, karena mereka kalau terlalu overcommit bisa aja menjadi bahaya. Tapi di sisi lain Ripo menabrak ke arah lini dari EVOS Legends dan dia langsung sekarang mencoba untuk dibantu dengan ada satu buah reward per Legends, tapi Ripo-nya berhasil untuk ditumbangkan. Di sisi lain Cakimnya berusaha untuk nge-dive, berusaha untuk backdoor, tapi harus dipanis. Begitu pula dengan ada Erek yang kali ini menjadi incaran. Cyclone Sweep sudah langsung dilontarkan bersama dengan ada DKYY. Begitu pula dengan ada maksimum charge yang sakit banget dan satu geprekan laser counter membuat Rek harus menyusul keberadaan dari Cakim, Pak Pulung. sebenarnya dengan kehadiran Ripo di awal tadi, missionnya udah komplit gitu. Di saat dia hadir, seluruh source skill dari area ataupun dari hero-hero yang berdekatan dengan Ripo dia sudah dikeluarkan. Coba lihat rekan-rekannya di arah yang berbeda, mereka tinggal hadir, mereka juga membabat habis ke arah Esmeralda-nya. Yaudah, keadaan mulai berbalik dengan adanya beberapa hero dari EVOS Legends yang langsung dihancurkan begitu aja ya, Mawah. Iya, ini keunggulan dari Bigetron Alpha tadi, apalagi coverannya
ketika Ripo menarik mundur pemain-pemain dari EVOS Legends, itu Eve-nya dijaga sama si Brans. What? Berani banget dia trashless ke dalam loh. Serius, itu pergerakan yang sangat berani dari Versiknya. Di saat dia trashless ke dalam dan kita tidak tahu apa yang ada di dalam rumputan, Talia dan juga Om Wawa. Dia mau kabur dengan apa lagi nantinya untuk Isansin itu sendiri gitu loh. Iya, tapi itu dia leap of faith yang dilakukan oleh Versisnya ya. Dia berhasil untuk berani untuk jump in dan masih selamat untungnya. Sementara itu lihat kali ini dari Lordnya mencoba udah mulai dicicil dari kedua belah tim. Tapi di sisi lain EVOS Legends sudah mulai memantau nih. Mereka sudah siap untuk melakukan kontes dan bahkan konsil. Sudah langsung dilontarkan bersama dengan Vader Effect mencuri keberadaan dari Brasnya, tapi langsung dibalikin dengan ada ejector karena Versisnya berhasil dihilangkan dari weapon manipulation yang membuat effect slow yang sangat amat membuat teman-teman dari EVOS Legends harus keluar dari papan catur yang ada. Sementara itu anti-match berusaha untuk langsung masuk membagi warnya, tapi ternyata RKT-nya berhasil diculik. Dia masih bisa untuk menyelamatkan diri ke arah belakang dan bahkan anti-match juga masih bisa bertahan, Pak Bulu. Yap. Dari KYD tadi emang sulit banget untuk ditumbangkan loh. Bahkan siapapun yang mendekat ke arah dia, siapapun yang melakukan invasi ke arah dia malah dilempar balik dengan ejektornya. Malah masuk ke dalam perangkap yang diciptakan oleh Bigetron Alpha itu sendiri. Di bagian tengah center turretnya akankah langsung diamankan oleh Wan karena masih ada satu gerobak. Yap, benar aja untuk satu center turretnya bisa dihancurkan dan Wannya pun masih selamat dengan menggunakan wings by wing kabur dari area tersebut, Talia. Iya, harus kabur karena kalau enggak itu bakal bahaya banget. Dimana Ripo dia baru dari base, dia masih full HP banget, dan kalau ditabrak bisa jadi bahaya banget di sisi Wani. Dan memasuki menit ke yang 15 nih Om Wawa, dengan perbedaan network yang sudah terlihat dari Bigetron Alpha dan bahkan tim fight yang udah dimenangkan oleh Bigetron Alpha. Apa yang harus dilakukan EVOS Legends dari segi itemnya juga? Ya, EVOS Legends mereka sudah mulai mendekati sebenarnya dari segi ekonomi untuk Bigetron Alpha, dan mereka harus bisa menangkap ini seperti Brothers lah yang harus tumbangkan sekarang, Pak Bulu. Ini dia pertempuran yang kembali pecah. Federasi yang dikeluarkan berarti untuk beberapa saat ke depan mereka tidak memiliki high ground lagi untuk melakukan team fight. Hanya saja pemain dari EVOS Legends mereka ingin tetap maju. Ada Rico yang berhasil langsung diambil begitu aja, sementara Bottle akan masuk di arah yang berbeda. Ada Versik yang udah memberikan damage-nya, Wan juga dengan Curse of Fire, Energy Impact, semuanya langsung aja battle-nya agak sedikit terstun. Esmeralda-nya ingin maju ke bagian depan, tapi udah ada pergerakan dari KYY yang langsung memberikan backupan dengan adanya ejector dan juga menyelamatkan dari battle itu sendiri, Talia. Iya, Cakimnya menunggu bersama dengan adanya Wan mencoba zoning, sementara Lordnya mencoba untuk diamankan dari sisi EVOS Legends. Tapi lihat bagaimana Cakim benar-benar nge-zoning. Reward manipulation langsung di pop up, nge-slow banget ke arah Cakim dan bahkan dari Brasya berhasil menumbangkan Cakimnya, tapi Lordnya bahkan berhasil dicuri dengan keberadaan seorang Battle. Tapi di sisi lain langsung dibalaskan dendamnya oleh Versus menumbangkan Battle. Battle ditukar dengan adanya Lord Om Wawa. Ya, ini keunggulan banget untuk Bigetron Alpha, meskipun memang dibayarkan tadi oleh Battle, tapi mereka juga berhasil untuk menumbangkan Cakim. Jadi dari EVOS mereka harus waspada banget berstatements untuk Bransnya. Bransnya selalu bermain sebagai last player yang memang wajib banget untuk bisa dijemput, yang bisa jemput adalah anti-match dan juga Cakim, Bubble. Yap, dan Lordnya pun udah hadir di bagian tengah. Kemungkinan akan mengakibatkan satu inhibitor turretnya hancur, tapi ternyata tidak. Inhibitor turretnya masih berhasil mereka pertahankan. Oke, cukup mereda lagi bagaimana aksi yang dilakukan oleh Bigetron Alpha. Maksimum charge-nya dikeluarkan, terkena ke arah anti-match. Damage-nya udah mulai berasa. Udah dari roll manipulation juga langsung dikeluarkan. Anti-match-nya hanya menjaga satu bar HP lagi, harus pulang untuk regen HP yang dia milikin. Ripo-nya pergi dulu ke bagian atas. Tidak, ternyata karena dia hanya membuat perimeter aja kalian. Iya, dan bahkan berhasil untuk ditumbangkan satu inhibitor turret di area mid lane dari EVOS Legends ini yang membuat Super Minion bakal langsung masuk ke arah tengah-tengah dari EVOS Legends nih Om Wawa. Ya, inilah yang kita lihat di replaynya, di mana di bagian belakang itu ada Brans dan di sisi depannya hanya dengan dua pemain saja. Ternyata pemain Bigetron Alpha mereka masih sanggup untuk sustain cukup lama dan bahkan bisa muncul untuk Lord yang kedua tadi, Talia. Iya, dan kali ini kita lihat dari sisi top lane-nya sudah pecah lagi tim fight-nya, dan bahkan One-nya langsung ditumbangkan oleh Brans. Damage-nya nggak ketahan banget, damage-nya besar banget dari Brans, dan bahkan kali ini dari Bigetron mereka mencoba untuk melakukan split push 1-1 menumbangkan inhibitor turretnya, Pak Pulu. Iya, ini adalah hal yang sangat-sangat tidak baik untuk EVOS Legends itu sendiri karena mereka hanya tersisa
tersisa 3 player aja. Pertempuran pun terus akan digaungkan oleh Bigetron Alpha, di mana Cakimnya sekarang hanya menyisakan 1 bar SP aja, tapi di bagian belakang Kimi yang digunakan oleh Bran. Coba lihat, begitu berusaha untuk bisa menghujam bagaimana pertahanan yang dimiliki oleh pemain dari EVOS Legend itu sendiri. Oke, RKT pun harus nge-regen lagi SP-nya. Cakim pun masih bisa mempertahankan dengan adanya wave minion ada di bagian bawah. Bisakah dia untuk menghilangkan wave tersebut? Karena pemain Bigetron Alpha terus saja mengawal ini, turretnya pun kembali berhasil dihancurkan, dan masih ada kesempatan untuk EVOS Legend bisa membalaskan keadaan, Talia. Ini juga akan menjadi sebuah hal yang sangat-sangat sulit sekali untuk EVOS Legend ya Om ya. Ingin keluar kandang aja mereka udah sangat-sangat sulit loh ini. Pemain Bigetron Alpha memiliki durability yang sangat besar, tapi mereka juga memiliki damage yang sangat-sangat besar pula gitu loh. Ya, selain daripada itu juga adanya real world manipulation sih, belum, di mana di sini real world manipulation itu sangat berfungsi banget. Satu buah ejector langsung dibuka real world manipulation dan membuat siapapun yang terlempar nanti akan masuk ke dalam wilayah dari Eve. Dan yang berulang kali kita lihat yang dilempar itu rata-rata adalah One yang memang menjadi target untuk Bigetron Alpha. Iya, ini coba lihat tuh, udah mau dimulai lagi. Dominan Ice juga sekarang udah diambil oleh Ripo. Oke, Baxia nggak cukup menjadi counter natural dari Esmeralda. Sekarang udah ada dominan Ice juga dari RKT yang mencoba untuk memberikan jepitan agar beberapa rekannya bisa kabur tadi. Tapi Versik, bisakah dia mendapatkan positioning yang begitu baik? Karena Caki melihat dari kejauhan akankah dia lompat ke bagian depan, tapi ternyata tidak. Masih dilihat aja, belum mau mengeluarkan Fallen Star Moon-nya. Ya, dan juga ini tinggal objektif play saja untuk Bigetron Alpha. Jadi mereka tinggal split, mereka tinggal bermain objektif juga, karena secara untuk inhibitor tengah yang sudah mereka amankan di sini akan membuat untuk next Lord-nya. Lord yang ketiga akan berjalan langsung straight lewat mid, dan mereka tinggal split aja untuk Bigetron Alpha mendapatkan lagi inhibitor yang lain, dan mungkin bisa jadi langsung menutup lagi untuk gamenya, karena secara tim fight besar Bigetron Alpha selalu mendapatkan momentum tersebut, Pak Pulung. Iya, coba lihat tadi di bagian bawah tuh anti-match-nya loh. Malah damage-nya yang masuk ke arah tubuh anti-match jauh lebih besar di saat dia berhadapan dengan Baxia. Apa ini? Membuat bingung kita, membuat mungkin EVOS Legend agak sedikit sulit juga untuk bisa menabrak bagian pertahanan yang dimiliki oleh Bigetron Alpha. Coba lihat, mereka masih memiliki satu inhibitor di bagian atas, lengkap di bagian tengah dan juga di bagian bawah. Masih ada inner turret yang menyelimuti di area tengah dan juga bawah, walaupun yang untuk di top lane-nya udah dihancurkan. Kim pun di bagian tengah masih stay untuk membuat perimeter agar tidak ada player dari Bigetron Alpha yang bisa masuk dan juga menuju ke arah base turret yang mereka miliki. Tapi Lord udah nongol kembali, anti-match-nya dikepung, ditabrak langsung dengan adanya Assemble Force. Alex Topane Blow, bisakah dia kabur? Karena untuk kali ini dia masih bisa mengelak dengan adanya lethal counter yang udah dikeluarkan oleh Battle. Udah ada lagi reward manipulation, dia masih bisa kabur, dia masih bisa lepas. Ada Ripo di area berbeda, tapi Maxi Bomb Charge apa itu? Begitu menyakitkan, membuat Versik dan juga Wan harus pergi dari area tersebut. Sementara Cakim dan juga satu orang lagi yaitu RKT terjebak di bagian belakang. Fallen pun dikeluarkan, berhasil dia kabur dari area tersebut, tapi ternyata tidak. Karena untuk Cakimnya menjadi bulan-bulanan masa dari Bigetron Alpha, Om Wawa. Wow, 60 detik sambil menunggu respon dari Cakim sendiri. Ini akan menjadi momen untuk Bigetron Alpha mendapatkan next Lord-nya atau Lord yang ketiga. Dan momentum untuk EVOS Legends adalah sekarang mereka wajib untuk bisa menabrak Pak Pulung. Oke. Ada Yip yang berhasil diambil, ada Federal Strike yang berhasil dikeluarkan juga, tapi Kaya berusaha untuk maju ke bagian depan, melemparkan ejektornya, menggagalkan dengan ada satu Federal Strike, tapi anti-match di area yang berbeda. Bisakah dia kabur di area tersebut? Karena sekarang lethal counter-nya pun udah berhasil aja mengkeprek langsung karena Benedetta-nya. Di-resetkah untuk Lord-nya? Tapi tidak, karena pemain EVOS Legends tidak ada yang bisa untuk masuk jauh lebih dalam lagi. Coba lihat antara RKT, antara Versik dan juga Wan, mereka jauh lebih memilih untuk mundur daripada memaksakan keadaan di bagian depan, Om Wawa. Benar, karena tadi adalah usaha yang terakhir untuk EVOS Legends agar bisa mendapatkan momentum, mendapatkan posisi yang jauh lebih bagus lagi. Tapi ternyata dengan satu bawah Winter masih menyelamatkan Brans tadi dan bahkan membalikan keadaan juga. Kalau kita intip dari item build-nya, Brans dengan Glowing One, Bloodwing juga bahkan sudah ada bersama dengan Ice Queen dan Genius One. Ini full item damage untuk Brans. Itulah sebabnya kenapa maximum charge yang kita lihat tadi sangat sakit sekali ketika mengenai pemain-pemain dari EVOS Legends, Pak Pulung. Ini item jahat semua yang dipakai Brans loh. Coba lihat itu damage-nya. Ya ampun. Divine Glade digabungin sama Holy Crystal belum lagi. Udah ada Blood Wings juga. RKT masih mencoba untuk kabur dari jebakan ataupun dari area ejektornya. Sementara Ripo langsung aja mengusir mundur bagian pergerakan dari pemain EVOS Legends. Federal langsung dikeluarkan begitu aja. Cakim belum mengeluarkan Fallen pun, dia belum mau lompat ke arah manapun. Ada Lord yang masih bisa ditahan sejauh ini. Ripo-nya mengeluarkan Fengersnya masih bisa selamat, dilemparkan kayak ke bagian belakang. Pertempuran terus terjadi, tidak begitu terlalu terlihat karena untuk sekarang kita lihat aja dari Ripo-nya udah harus menjadi korban. Sementara untuk Kayeye, Immortal yang pecah, bisakah dia kabur dari tersebut? Roman Bacala dikeluarkan begitu aja, memberikan backup untuk
menyelamatkan pergerakan pilot pemain Bigetron Alpha untuk bisa menyelamatkan best turretnya Om Wawa. Wow, pertahanan yang sangat manis dari EVOS Legends membalikan semuanya dan bahkan hanya dengan satu korban tadi itu Rek, dan ini adalah momentum untuk mereka juga. Hilang 3 pemain dengan durasi yang sangat lama sekali membuat EVOS Legends ini bakal bisa menabrakkan, tapi apakah akan bisa di defense juga karena terlalu memaksakan untuk memberikan defense akan berbahaya kalau Bigetron terculik rainbow-nya. Ini akan langsung menjadi game end untuk EVOS Legends, Pak Bulung. Wow, EVOS Legend bisa memberikan sebuah defense yang sangat-sangat indah. Hanya ada satu korban loh barusan Thalia, di mana 5 player Bigetron Alpha plus 1 Lord di menit ke-20 yang udah full atribut itu kocar kacir semuanya Thalia. Iya, dan kali ini kita melihat adanya setup kembali dari EVOS Legends ya, setelah mereka berhasil untuk mengungguli ketika adanya team fight yang barusan, dan otomatis ini langsung membuat gold swing yang cukup baik bagi EVOS Legends, dan bahkan masih bisa untuk ditahan aja dari ground defense-nya Bigetron Alpha, tapi mereka nggak boleh sampai ditumbangkan lagi karena kita udah memasuki menit ke-24, sebentar lagi menit ke-25, respawn time-nya bakal lama banget. Begitu pula dengan adanya EVOS Legends, mereka harus lebih berhati-hati lagi, dan Mountain Shocker di pop up memberi informasi juga, memberi setup kembali kali ini dari Bigetron Alpha, semuanya harus ulang. Sementara itu Lord masih countdown aja. Akankah dari kedua belah tim mencoba untuk menunggu Lord atau bakal dipaksa aja nih dari segi team fight ya, karena sudah ada konsil kali ini Pak Pulung. Konsilnya dikeluarkan, bergerak maju, dan sekarang Persiknya didapatkan. Persik pun harus menghilang dengan sangat cepat, di mana Eric Kanti sekarang menjadi bulan-bulanan masa lagi. Itu badannya kalau dipisah banyak banget bekasnya, ada bekas kapak, bekas pukulan robot, bekas ini, bekas itu semuanya. Anti-match mau kabur ke arah mana, karena sekarang untuk Cyclone Sweep-nya terus saja bagaimana menghantui pergerakan dari anti-match itu sendiri. Dan juga sekarang udah ada lethal counter-nya. Jakim di bagian belakang, seorang diri Valistar pun yang ditembakin lagi. Udah ada reward manipulation. Jakim masih bisa kabur, Jakim masih bisa, tapi tidak untuk lethal counter yang dikeluarkan oleh Fatal itu sendiri. Dan One dengan 418 KD yang dia miliki, sedikit lagi efisiensi ada satu player bisa dapat, tapi malah dilempar untuk sekarang. Dan One-nya dengan Wish by Wing, efek slow di lethal counter lagi. Ini dia wipe out pun tercipta. Bigetron Alpha harusnya berhak dengan kemenangan mutlak 2-0 tanpa adanya balas Thalia. Tanpa adanya balas 2-0, dan bahkan lihat seremoni dari Bigetron Alpha